Aku di atas lebih enaknya. Terus punya dia diteken. Aku yang lagi kayak gini ditekan, digesek-gesek kayak ngulek gitu. Tapi biasanya kalau jadi LC gitu, tamu yang paling kamu suka deh, tamunya yang kayak gimana sih? Rata-rata lebih suka sama suami orang sih. Pijatnya sebenarnya cuma formalitas saja. Formalitas namanya doang kan? Sebenarnya untuk memuaskan nafsu. Kamu pernah mengalami hal yang ekstrim nggak? Aku pernah sama kakak tiri aku. King Horse, tisu eksklusif yang mengandung antiseptik dan aloe vera, memberikan rasa kebas yang sedang, tidak panas dan tidak berbau. Jadi, sensasi bercinta terasa lebih tahan lama. Jangan lupa follow kinghorse.id. Confidence, bring a pleasure. Halo guys, welcome back to Kreatox. Dan sekarang kita kedatangan tamu lagi nih dengan Kak Kiki. Halo Kak Kiki. Halo. Terima kasih sudah berkunjung ke Kreatox. Ya, terima kasih juga. Kak Kiki kesibukannya apa nih? Aku sekarang kerja sih. Kerja jadi terapi. Oke, ini dia yang menarik adalah ceritanya Kak Kiki bisa menjadi seorang terapis. Nah, kita mulai dari masa lalunya dulu nih. Kak Kiki tuh tumbuh dari keluarga yang seperti apa sih? Oh, nyokap hobi kerja. Kalau bokap juga hobi kerja, tapi lebih ke arah suka main cewek juga. Suka, ya lengkap deh pokoknya, suka. Lebih ke arah main cewek juga sih sebenarnya. Tapi itu juga yang menjadi salah satu penyebab kamu menjadi menjadi memilih untuk melakukan pekerjaan yang di luar pada umumnya gitu. Iya. Itu juga. Tapi awalnya gimana tuh bisa tahu? Awalnya sih aku dulu orangnya setia mungkin ya. Dan awalnya cowoknya itu malah bikin selingkuh. Kayak nyakitin kamu. Nyakitin aku, selingkuh. Terus juga malah kayak mencoba-coba kondok lah. Manfaatin harta aku. Mungkin 4 tahun, itu selama 4 tahun, hampir 4 tahun ya. Oh, hubungannya sampai 4 tahun. Dan aku lepas perawan juga sama dia. Akhirnya ya udahlah, capek. Jadi dari hubungan 4 tahun itu kamu kesel, menyesal gitu ya. Terus waktu akhirnya sia-sia, harta juga habis sama dia, uang habis, dan perawan lepas sama dia. Udahlah. Terus di situ sakit hati lah. Sakit hati. Terjunlah tuh ke dunia karaoke. Dunia karaoke. Dan selama itu jarang sih main hati. Lebih ke pacaran ya cuma buat simbiosis mutualisme aja. Cowoknya butuh hasrat, aku butuh uang. Gitu. Jadi lebih ke hubungan tanpa status. Jadi kayak ini friends with benefit ya. Iya. Jadi saling menguntungkan. Gimana tuh cara pembagian penguntungannya? Ya dia butuh sensasi, dia butuh belahan, perhatian. Aku kasih, dia kasih uang dengan memenuhi kebutuhan aku, apa yang aku mau, kayak kesenangan aku. Lebih ke arah uang sih, daripada barang itu lebih banyak mereka uang. Mereka berarti cowoknya banyak itu? Sehari itu paling banyak mungkin aku bisa 7 kali sama 7 orang? 7 orang. 7 orang yang berbeda itu kamu dapetin dari mana? Dari pekerja aku, terapis. Oh, dari pekerjaan kamu yang sekarang. Tapi sebelum kita membahas terapis, kamu kan pernah kerja di karaoke? Iya, pernah di karaoke. Biasanya kalau di karaoke itu kan jadi LC. LC itu biasanya ada tindakan seksualnya kayak gitu-gitu. Tapi di kamu ada nggak? Ada beberapa yang ada plus-plusnya, ada yang enggak. Plus-plusnya gimana tuh? Jadi plus-plusnya dia di room, eksekusi langsung di tempat room karaoke. Kita bergilir. Jadi 4 tamu di situ, kita bisa digilir 4 kali ngewe di situ. Kayak tukar-tukaran LC. Nih aku udah sama sini, dia mau sama aku temennya, dan temennya itu mau sama LC yang nih, boleh mereka bertukar buat berhubungan. Oh, jadi di satu ruangan bisa tukar-tukar pasangan itu yang plus-plus? Iya, yang plus-plus. Tapi kalau sama yang biasa, sama? Yang biasa, yang terapis enggak. Dia kalau udah satu cewek, ya udah satu cewek.
Tapi nggak ada seksualnya gitu, nggak ada? Yang biasa, yang LC apa tuh? Yang LC. Oh LC, yang biasa nggak ada plus-plusnya. Berarti cuma Cuma minum? nemenin minum, karaoke, sama upselling alkohol. Tapi kan berarti kamu pernah jadi yang plus-plusnya? Iya, pernah. Itu berapa orang itu biasanya kalau main bergilir? 1 orang sekali mungkin. Ada juga yang nggak keluar, ada yang juga yang keluar. Kalau udah keluar mungkin udah berhenti, udah nggak digilir lagi, nggak nyobain cewek lain. Biasanya yang nyobain ya nggak sampai keluar, cuma nyobain sebentar, sensasi lubang gimana. Iya, dimasukin ke misfinya, pengen coba-coba doang gitu ya? Iya, mau coba-coba doang. Tapi biasanya 4 giliran itu berapa lama? Kan 4 orang nih. Semenit 2 menit mungkin, nggak, ya paling lama 5 menit. Paling lama 5 menit? Nggak lama-lama banget 1 orang juga. Tapi kamu nikmatin nggak sih kalau main kayak gitu? Ada yang nikmatin, ada yang enggak sih. Kalau nggak nikmatinnya itu karena apa? Mungkin enak, punyanya, barangnya enak. Tapi biasanya berlanjut nggak tuh kalau enak? Kamunya? Ada yang berlanjut, ada yang enggak. Tergantung cowoknya. Tapi lebih seringnya kamu kalau abis main gitu diajak lanjut nggak sih? Ada yang diajak lanjut, ada yang enggak, tergantung tamunya. Tamunya kan biasanya, kamu mau nggak jadi pacar aku gini. Oh ya udah, emang kamu mau. Harus ada timbal baliknya loh, aku selalu gituin. Ya udah, nggak masalah, kata dia kayak gitu. Ya udah, ayo lanjut. Tapi berarti kayak gitu selalu langsung pacaran ya? Kalau abis jadi LC gitu? Biasanya nggak bertahan lama sih. Biasanya 3 bulan, 4 bulan, paling lama setengah tahun, ganti lagi orang. Tapi biasanya kalau jadi LC gitu, tamu yang paling kamu suka deh? Tamunya yang kayak gimana sih? Rata-rata lebih suka sama suami orang sih. Kenapa? Ya, sensasinya beda gitu. Punyanya beda. Barangnya beda. Barangnya beda. Cara mainnya beda juga. Punyanya lebih enak, nggak tahu kenapa. Oh gitu. Enaknya tuh kayak gimana sih kalau buat kamu? Kan kamu juga sering main nih sama cowok-cowok juga. Dapat klimaksnya. Pasti selalu dapat klimaksnya. Tapi kalau yang bukan suami orang jarang. Ada beberapa juga, tapi nggak seenak itu sih. Sekarang juga aku lagi berhubungan juga sama suami orang. Waduh, jadi simpenan juga nih. Ya, dia benar-benar ya enak, semua gaya juga dia enak. Apa tuh? Enaknya tuh kayak gimana sih kalau buat kamu? Semua gaya dia enak, entah kayak yang miring, doggy, kaki diangkat, dia enak. Terus juga selalu dapat klimaksnya. Itu yang enak, apalagi pas punya dia masuk ke misfit, aku benar-benar dapat sensasinya. Sensasinya tuh dapat tuh gimana sih? Maksudnya kayak sampai ujung kah yang kalau misalnya kamu main? Iya, mentok. Posisi kamu favoritnya apa kalau main? Aku di atas, lebih enaknya. Terus punya dia ditekan. Aku yang lagi kayak gini ditekan, digesek-gesek kayak ngulek gitu. Waduh. Kayak ngulek kalau misalnya kamunya di atas. Kalau misalnya dia lebih suka posisi miring, kalau enggak doggy. Kenapa tuh? Katanya apa? Mentok? Mentok, enak, lebih sempit. Oh, itu udah pasti klimaks tuh kalau main kayak gitu ya? Iya, dia cepet keluar kalau udah dia kayak cepet gitu. keluar. Biasanya berapa lama kalau sama dia? Bentar sih, 15 menitan mungkin. Nggak terlalu lama. Kamunya juga nggak suka yang terlalu lama? Iya, nggak suka, sakit kadang. Kalau terlalu lama kayak gitu. Capek juga genjotnya. Tapi biasanya kayak gitu ada ini nggak sih, ada foreplay-nya gitu? Atau yang kayak langsung main? Ada kayak apa sih namanya? Ciuman pemanasan. Pasti ada. Ciuman, raba-raba, kecupan, jilat kuping. Kamu sukanya diapain tuh kalau foreplay? Dicari, kalau nggak jilat kuping, digesekin punyanya kalau punya aku. Kadang suka dia begitu, kalau bangun tidur, kalau dia kepengen, kadang suka gesek gitu. Nyari pancingan lah, biar pengen. Tapi berarti kalau misalnya tidur, berarti kalian sering staycation gitu?
kamu sama pasangan kamu gitu? Atau yang kayak cuma one night stand? Cuma kayak sekali main doang? Dia nyediain aku kosan. Oh, disediain kosan. Kosan kebutuhan aku disediain. Jadi dia suka pulang paling banyak seminggu 3 kali dah. Kalau enggak, kalau dia lagi banyak kerjaan seminggu sekali. Itu setelah kamu udah dapet dia, kan kamu kan punya cowok-cowok yang lain nih. Itu maksudnya tetap berhubungan kah, atau yang kayak kamu cuma fokus sama dia doang? Masih berhubungan beberapa. Berarti total tuh berapa tuh cowok-cowok simpulan kamu? Mungkin sekarang 4 atau enggak 5. Itu udah pasti selalu main tuh setiap minggu? Enggak selalu main. Tapi duit masih sih kalau ketemu sama dia. Kan biasanya kan sama yang simpenan ini enggak ketemu tiap hari, jadi bisa los lah sama yang lain, ketemu. Kalau ketemu juga pasti kita berhubungan sekali. Tapi bedanya apa tuh yang 5-5-nya kalau berhubungan? Apa beda rasanya kah, atau gimana sensasinya? Beda rasa. Gimana tuh rasanya? Kan sama-sama aja, Joni juga. Ya, kemungkinan apa ya? Apa yang paling membedakan satu sama yang lain? Entah, punyanya kan ada ya yang Joni yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Ya, cara mainnya kah? Iya, cara mainnya juga, cara genjotnya. Berarti paling lama yang dari 5-5 itu paling lama berapa? Oh, aku ada bujangan juga, dia umur 28. Dia paling lama, dia bisa 2 jam. 2 jam? Dia bisa 2 jam. Nggak keluar-keluar. Minum ini kali, dia minum jamu gitu-gitu nggak? Nggak tahu aku juga. Kalau setiap mau stay, dia biasanya aku sama dia kan staycation di luar. Itu enggak sih, dia nggak pakai apa sih namanya, minum jamu, nggak pakai penguat. Emang lama kayaknya. 2 jam itu kamu bisa tuh? Bisa. Atau yang kayak kamu keluar dulu main lagi gitu? Atau gimana? Full genjot. 2 jam itu? Kurlap 2 jam lah. Kurlap 2 jam. Tapi paling lama 2 jam. Paling lama 2 jam. Tapi pasti sebenarnya main sama dia. 2 jam lumayan sih. Iya, capek. Apalagi kalau kita full di atas, ya kan? Lebih enakan dia yang full di atas. Kita cuma nerima jadi. Tapi berarti setiap staycation kan misalnya 1 malam nih, tapi setiap ini 2 jam gitu. Atau yang kayak misalnya nginep seharian, mainnya cuma sekali. Biasanya kita transit, nggak semalaman. Transit gimana tuh? Cuma ngambil staycation yang 3 jam, 6 jam. Nggak seharian kayak gitu. Tapi berarti emang kamu jarang nginep ya? Jarang nginep. Berarti emang kalau ketemu cowok-cowok kamu itu ketemu cuma buat main? Cuma buat main, have fun, kayak nonton, main keluar, makan, dan lain sebagainya. Oh, berarti emang nggak full untuk seksual ya? Nggak full buat seksual, paling buat nyenengin aku, nyenengin diri, buat kalau dia lagi jenuh, lagi bete, entah dari pekerjaan, rumah tangga, pasti pelariannya ke aku. Nyari tempat istirahat sebentar, main kesenangan. Tapi cara memuaskan kamu gimana sih caranya, cowok-cowok itu? Memuaskan kamu nih? Memuaskan aku. Biasanya aku yang muasin cowok sih ya. Kan biasanya, kan kamu juga pasti pengen, misalnya kamu suka punya fetish atau enggak, kayak kamu sukanya diapain kalau lagi main? Kalau emang lagi enak, benar-benar enak, kadang suka aku ambil alih, aku di atas. Ya yang tadi aku bilang, aku gesekin. Berarti lebih ke gitu-gitu aja? Terus habis itu kan udah nih, kamu dapet cowok-cowoknya dari karaoke. Iya, karaoke. Kadang dari Tera juga. Terus dari karaoke akhirnya kamu pindah ke Tera. Apa tuh yang membuat kamu pindah ke Tera? Aku udah nggak kuat minum alkohol lagi sih ya. Karena dia harus mabuk ya kalau di LC. Harus wajib banget minum. Terus kenapa kamu memilih jadi Tera? Tera kan Tera kan biasanya dia menjual diri ya, buat plus-plekannya daripada upselling minum. Kalau minum nggak wajib, kita bisa nolak minum kalau di Tera. Ya itu.
Itu di Tera juga dari teman juga? Aku channel sendiri. Oh, channel sendiri. Iya. Dapat info-info gitu ya? Iya, info-info gitu. Terus akhirnya bergabung jadi terapis. Terus gimana tuh awal mulanya jadi terapis? Apa yang paling ngebedain kamu sama waktu jadi LC? Lebih santai sih waktunya. Kalau LC kan 3 jam. 3 jam ini, full ya? 3 jam full. Kalau ini kan sejam. Terus juga sehari tuh dia bisa ngelebihin, tamunya nggak bisa ngelebihin LC. Bisa ngelebihin LC? Iya. Kalau jadi terapis tuh gimana sih caranya? Cara memuaskan pelanggan gitu-gitu gimana? Kalau dari kamu? Cari enaknya sih, biasanya sih tamu lebih suka digalakin sih. Digalakin? Gimana tuh? Kayak main jilat bawahnya, SP Joninya, jilatin badannya, punya dia, bikin hasratnya, kayak jilat ke kupingnya, ngeraba-raba. Tapi berarti kalau terapis itu cowok datang nih, iya. Terus udah langsung foreplay gitu, langsung naik mulai. ke atas, pemanasan dulu kalau udah hasratnya benar-benar naik, baru kita main. Iya, berarti benar-benar pijatnya tuh sebenarnya nggak ada ya? Oh, pijatnya sebenarnya cuma formalitas aja. Formalitas namanya doang kan? Sebenarnya tempat memuaskan nafsu. Tapi berarti itu cara kamu kayak apa yang paling sering apa dijilat dulu? Iya, dijilat dulu, dia mainin, ciuman, kissing. Terus mainin punya aku punya mainin punya dia. Buat membangkitkan hasrat, buat bikin punyanya berdiri tegang. Terus habis itu main. Iya, main. Terus si main yang paling liar tuh kalau jadi terapis tuh gimana sih? Kan tamunya banyak nih, misalnya per hari kamu bisa berapa tamunya? Paling banyak 4, kalau nggak 5 sih aku terima. 4 sampai 5? Paling dikit juga paling 2 tamu. Satu tamu tuh berapa biasanya kalau sekali main? Kalau aku biasanya sekali main ya. Kalau aku bagian 200 sekali tamu. 200 kali tamu? Tapi itu di luar, biasanya kan kalau dari narasumber yang lain nih, ada yang misalnya kayak kalau keluar di mulut tuh harganya beda, kalau keluar di dalam hand job, itu kita nggak ada, kita langsung all in. Oh, langsung all in. All in itu 200 itu? Iya, 200. Terus ada katanya kalau misalnya di itu ada kayak kelasnya beda-beda, misalnya kayak platinum gitu-gitu juga ada ya? Ada. Kalau di kamu apa tuh? Aku green. Apa tuh beda-bedanya? Ada apa selain green? Yellow 150, green 200, blue 2,5, seleb 7,5 kalau nggak salah. Iya, 7,5 apa 700 gitu. Apa yang ngebedain satu sama lain itu? Cantiknya. Oh, lebih ke cantiknya. Tinggi badan gitu-gitu ya? Tinggi badan, dan kan pertama mau masuk Tera tuh harus di QC dulu, dibuka, ditelanjangin. Ada kopeng nggak dan lain sebagainya, bersih nggak. Jadi pemeriksaan badan gitu-gitu ya? Pemeriksaan badan. Itu yang 150 berarti yang kayak gimana tuh kalau kamu lihat? Maksudnya kan kalau cewek kan sebenarnya cantiknya itu ini kan, apa sih, ya mungkin kamu bilangnya dia jelek tapi menurut orang lain dia cantik, kayak gitu-gitu kan. Nah, yang versi 150-nya emang kayak gimana tuh? Lebih mini-mini lah. Oh, lebih kecil badannya? Lebih kecil. Oh, jadi kayak berat badan juga ini ya, apa mempengaruhi harga? Iya, mempengaruhi harga. Terus kalau selain itu biasanya suka ada yang minta yang aneh-aneh nggak sih? Kayak tamunya request, misalnya ada yang gaya helikopter apa gaya gimana gitu-gitu? Ada pernah minta gaya petik mangga. Aku nggak tahu gaya petik mangga kayak gimana. Terus? Ya udahlah. Kadang juga ada sekali main tuh padahal udah 3 kali keluar. Dia mau nambah lagi. Aku udah nggak kuat. Aku bilang kayak gitu. 3 kali berturut-turut dienjot, tanpa skip, tanpa istirahat. Ya udah, kamu mainin badan kamu aja. Aku beneran dikocok.
Jadi dia main sendiri, kamunya cuma buat ini, cuma pembangkit nafsu doang ya? Pembangkit nafsu. Dan itu pun dia 3 kali lagi keluar. Dengan durasi yang cepat. Ada juga aku punya tamu, nggak dimasukin, cuma main air doang. Kita main air, dia ngocok keluar. Main air? Main air doang, nemenin dia main air. Oh, fetishnya main air ya? Nah, makanya. Dia main air, kalau nggak gesek-gesek punyanya misi via aku, nggak sampai masuk, dia keluar. Berapa kali dia itu? 3 kali, 2 kali dia keluar. Daripada masukin. Oh, berarti emang macem-macem ya? Iya. Berarti ada yang mungkin dia penasaran doang gitu ya? Iya. Tapi kamu pernah nggak kayak, misalnya kamu suka nih sama si tamunya ini, terus jadi kamu yang lebih agresif? Biasanya kan tamu kan ada yang ganteng gitu-gitu. Dulu pernah. Gimana tuh? Di kerjaan lama aku. Mainnya enak dan kita juga sefrekuensi. Nah, dia ambil 2 voucher lah. Asik-asik, ya udah lama-lama lanjut. Ketemu sama dia tuh seminggu sekali staycation di luar. Deplak bareng. Tapi sekarang udah nggak berhubungan lagi, soalnya dia udah nggak ngekos di Jakarta, dia balik sama istrinya. Tapi dia yang paling kamu suka ya? Iya. Apa yang membuat kamu suka? Ganteng atau yang Joninya yang? Pertama ganteng, kedua kalau buat mapan mungkin kalau buat kita seorang cewek dia bisa dibilang mapan ya, ada. Yang ketiga bisa buat rumah buat pulang gitu lah. Pokoknya dari semua cowok yang paling bikin kamu kangen tuh dia. Tapi dia mau ini gimana? Enak. Dia lebih suka. Dia enak kalau di atas. Berarti emang setiap cowok-cowok kamu nih beda-beda tipe mainnya ya? Iya, beda-beda tipe. Tapi kalau di umuran berapa tuh biasanya kamu suka? Yang umuran 30-an kah? 40-an? Sekarang lagi suka sama cowok umur 30-an sih. Apa tuh beda ininya? Auranya, cara mainnya? Auranya udah bisa jadi ya sok-sok suami idaman lah. Tapi kan kamu masih punya banyak cowok-cowok lain ya? Tapi sayangnya dia udah punya orang. Udah punya istri? Udah punya istri. Tapi kan itu selera kamu kan yang beristri kan? Iya, aduh gimana dong? Tapi kamu takut gak sih kamu sendiri? Maksudnya kamu kan punya pasangan itu dari suami-suami orang ya? Kamu sendiri takut nggak kalau misalnya tiba-tiba mungkin istrinya tahu atau mungkin pernah gitu ketahuan istrinya? Selama ini belum sih. Masih aman ya? Masih aman, makanya sedikit takut juga sih. Aku biasanya berhubungan kayak gitu, ya satu sih kuncinya nggak bisa rewel. Kalau dia lagi sama istrinya ya udah kita diem. Kan kamu juga nggak cuma punya satu, banyak kan? Iya. Jadi kayak mungkin kalau yang satu sibuk, kamu ntar yang ke satunya, satunya sibuk, satunya gitu ya? Iya, benar. Tapi rasanya gimana sih punya banyak simpanan gitu? Enak. Keuangan, nggak mikirin keuangan habis gitu loh. Jadi kalau misalnya, kadang bingungnya tuh kalau misalnya semua ngajak ketemu itu udah bingung. Nah itu kalau misalnya tiba-tiba semuanya lagi pengen main gitu. Aduh gimana ini? Gimana tuh kamu membagi waktunya? Aku ngelihat dari jarak mereka ketemu, yang sering, yang belum ketemu, yang belum sering, yang mana aku ngambil. Aku jadwalin waktu-waktunya, ini, sehari ini sama ini, sehari ini sama ini, sehari ini sama ini. Tapi kalau misalnya 5-5-nya nih tiba-tiba lagi pengen lagi pada sagapung nih, lagi pengen buat main, gimana tuh? Biasanya aku sehari 2 kali ketemu orang, kalau nggak 3 kali. Pagi sama siapa sampai jam segini, lanjut lagi. Yang aku habis selesai nih urusannya, kalau enggak aku habis pulang nih ke rumah mama, jadi mau ketemu enggak gitu. Jadi lebih ke kamunya yang mengatur waktunya ya? Iya, mengatur waktu. Tapi pasti udah selalu dapet jatah tuh ya masing-masing ya? Iya, selalu pasti dapet jatah. Jatah dari kamu juga, kamu juga dapet jatah dari dia? Iya, benar. Terus kamu pernah mengalami hal yang ekstrim nggak? Aku pernah sama kakak tiri aku. Pernah main? Pernah main sama kakak tiri aku. Kok bisa? Jadi itu ceritanya aku emang abis pulang kerja.
Dia ngajakin ketemuan, mabuk yuk temenin kakak banyak masalah. Ya udah akhirnya temenin lah, dia buka apartemen staycation gitu, transit 3 jam. Ya udah ngobrol-ngobrol, kita minum, emang hasrat udah naik. Kakak aku kunci dong pintunya ke kamar. Deketinlah aku, ngeraba. Tapi kamunya nafsu nggak kamu sendiri? Nah, awalnya jijik sih, soalnya nggak ya sama kakak tiri ya. Tapi lama-lama kok enak. Enaknya kamu diapain sama dia? Diraba-raba, dikecup, dimainin. Apanya dimainin? Punya aku dimainin sama dia, dijilat. Ya lama-lama ke bawah arus, akhirnya mainlah kita. Semua gaya dirasain, kok enak kadang. Aku langsung mikir kayak gitu. Ini malah ketagihan gitu. Tapi jadi lebih sering tuh main? Enggak, sekali doang. Sekali itu doang? Sekali itu doang. Dan sensasinya emang dapat malam itu. Karena lagi mabuk juga ya? Iya, karena mabuk juga kita. Tapi gimana waktu dia ketemu kamu lagi? Ya udah seperti biasa, kayak layaknya dia ke adik, aku ke kakak. Jadi kayak nggak ada apa-apa gitu? Kayak nggak ada apa-apa. Tapi emang dia mainnya seenak apa? Brutal. Brutalnya gimana? Ya kayak aku kan lebih tipikal, lebih suka digalakin ya, diganasin, dikasarin mainnya. Kamu suka main yang kasar-kasar? Iya. Dan dia kasarnya dapet tipikal ke aku gitu loh. Kasarnya gimana tuh? Dicekek kah? Dicekek lah, dijambak lah, dikencengin lah, sampai mentok berapa kali. Jadi lebih suka yang kayak ditampar-tampar gitu-gitu ya? BDSM dong. Berarti kamu pernah nggak main yang kayak di borgol-borgol gitu? Pernah. Pernah? Di borgol pernah, main di tol pernah, mobil pernah. Cuma satu sih yang belum, di biliar. Aku pengen main di biliar. Di ini biliarnya? Di biliarnya. Jadi kayak bikin ruangan sendiri. Ya kita main, aku diangkat di atas meja biliarnya, main di situ. Oh itu ini salah satu keinginan kamu lah ya? Iya, itu kayaknya enak banget. Soalnya teman aku pernah, dia cerita, aku udah ngebayangin kayaknya enak banget ya, seru banget. Emang teman kamu ceritanya gimana? Gue pernah, dia bilang gini, gue pernah main di biliar, diceritain tuh sampai detailnya, diangkat di meja biliarnya, kakinya diangkat satu ke pundaknya. Kan mainnya kayak gitu biasanya hampir sama-sama aja nggak sih? Maksudnya mau main di biliar, kayak mau main di meja, kayak mau main di mana, kayak apa yang membuat kamu penasaran? Nyari suasana baru mungkin. Jadi lebih ke suasananya. Nah, biliar itu ya. Tapi kalau yang BDSM itu deh, kamu mainnya gimana tuh? Diapain sama dia? Kadang dia beli borgol, tali, kalau nggak apa sih namanya yang kayak sabuk kayak gitu di atas. Dia pakai itu. Itu setiap cowok kamu minta kayak gitu atau kayak cuma beberapa doang? Beberapa doang. Yang dia, tapi kamu tawarin semuanya atau yang kayak cuma yang kamu suka aja? Yang aku suka aja. Tapi biasanya gimana tuh kalau dia mainin? Kalau nggak tangan aku di atas, dia nyengkram tangan aku kuat. Itu biasanya kamu mainnya emang di hotel yang biasa kah atau yang kamu cari hotel-hotel yang emang khusus buat main kayak gitu? Kan ada juga tuh hotel-hotel yang kayak gitu. Kalau ada hotel ya kita mampir, biasanya kalau lagi pengen mampir yuk staycation-nya. Biasanya kan ada hotel yang kayak khusus buat kayak gitu. Jadi kayak disediain borgol, disediain kayak gitu-gitu. Itu ada di Jakarta. Kalau kita biasanya bawa sendiri sih, aku ada. Kalau buat baju dinas kayak gitu, aku ngoleksi emang. Emang kamu yang koleksi? Kamu koleksi apa kamu dikasih? Biasanya aku ngoleksi. Aku beli sendiri. Kayak kan biasanya laki-laki nyari yang baru ya. Kadang aku dapat baju dinas yang unik nih, unik, lucu, pasti seru nih mainnya, beli kadang. Udah ngebayangin duluan, pasti seru nih main dengan cara kayak gini, pakai ini. Jadi emang kamunya juga explore ya?
kamunya suka yang mencari suasana baru. Iya. Walaupun cowoknya udah banyak gitu ya, tetap kerasa bosen ya sayang. Iya, nggak ngerasa bosan, pengen nyari hal baru gitu loh, biar nggak terlalu boring banget. Tapi berarti emang kamu sekarang emang tidak ingin mencari hubungan yang pasti, masih yang kayak pengen senang-senang. Iya, masih senang-senang, soalnya sifat aku juga kayak gini, belum bisa netep sama satu orang. Udahlah, umur masih muda, lanjut aja terus. Jadi masih menikmati. Menikmati. Oke deh, Kak Kiki. Iya. Iya, Kak Kiki, terima kasih untuk ceritanya. Iya, terima kasih. Terima kasih datang ke Kreatox. Terima kasih guys buat kalian juga yang udah nonton Kreatox. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan buat kalian yang mau kirim-kirim cerita juga boleh banget. Nanti kalian kirim via email kita. Nanti emailnya kita cantumin di bawah. Kalian juga bisa DM lewat Instagram kita di kreatox.entertainment. Atau buat kalian yang kalau mau beli King Horse, kalian bisa beli di Tokopedia, Shopee, atau Lazada, di toko-toko online kesayangan kalian. Nanti kita cantumin juga linknya di bawah di deskripsi. Atau buat kalian yang nggak punya toko online, kalian juga bisa beli lewat WhatsApp. Nanti WhatsAppnya juga kita cantumin di bawah. Oke guys, terima kasih. Bye-bye. Makasih Kak Kiki. Ya, makasih Kak.